Selamat pagi. Hai geng Duet. Senang sekali saya Dave Hendrik menyapa kehadiran teman-teman yang sudah bergabung jam 7 sampai jam 8, Senin sampai Jumat. Dave Iwet siaran pagi pertama, streaming di platform TikTok. Nggak penting obrolan kita, tapi berpengaruh. Buat teman-teman geng duet yang udah laporan, kaosnya udah diterima, semoga bisa dipakai ya. Semoga bisa menemani hari-harinya untuk yang di Jakarta, di Lampung, kemudian di Depok, terus di mana lagi tuh? Pamulang. Oh, thank you. You look awesome too this morning. Pare-pare, Yogyakarta, Toronto. Wow, dari Amerika. Berarti di Amerika malam nggak sih? Blora, Piyama Pink akan restock apa enggak? Piyama Pink nanti akan restock, akan ada ready stock ya. Nanti pada saat event tanggal 13 Desember di Sotis Kemang, eventnya Duet and the Gang itu juga kayaknya akan ada beberapa merchandise yang kita siapkan ready stock. Jadi siap-siap ya teman-teman ya yang hadir tanggal 13 Desember, jangan sampai lupa di Sotis Kemang, Jakarta. Yang udah pegang tiket siapa ya? Ini memang terbatas hanya untuk 150 orang aja. Nanti streamingnya pokoknya lagi disiapin deh gitu. Nanti akan ada di channel kita YouTube-nya. Makanya subscribe dulu supaya teman-teman dapat notifikasi ya. Aku cuma mau ingetin yang udah pegang tiket, jangan sampai lupa 13 Desember jam 9 sampai jam 12. Siapkan hati, siapkan pikiran. Nanti kita ada coffee break, kita makan siang sama-sama di Sotis, kita bisa nginep bareng. Kalau dari luar kota ya mau nginep di Sotis kasih promo tuh untuk geng duet yang dari luar kota ya. So go check them out. Pokoknya bilang aja kalau kamu pas mau check-in kamu adalah geng duet gitu ya. Nanti dapat special promotion. Singapura, datang nggak sih 13 Agustus? Siapa itu? Peye, kenapa kamu butuh disemangatin? Semangat ya. 2025 sudah mau selesai, sebentar lagi kita masuk 2026, ya kan? Bisa nambah satu seat lagi apa enggak? Aduh, maaf banget, nggak bisa untuk kali ini karena keterbatasan waktu. Karena kita tuh pengennya yang hadir bisa mendapatkan sesinya dengan baik, bisa mendapatkan sesinya dengan penuh manfaat, sehingga 150 tuh just nice lah gitu ya. Cukup aja. Apa yang akan terjadi di event tanggal 13 itu, kita akan sama-sama belajar apa sih dari diri kita yang we need to unlearn supaya kita bisa sama-sama relearn. Jadi mengosongkan cangkirnya dulu sebelum diisi lagi dengan hal baru, supaya kita bisa sama-sama merumuskan kita mau jadi manusia yang seperti apa sih di tahun 2026 ini. Kan pasti masing-masing dari kita punya keinginan ya. Kita kan nggak pengen hidup begini-begini aja. Setuju nggak sih teman-teman? Hidup ini panjang tapi terlalu singkat untuk dilewatkan. Tidak menjadi versi diri kita yang terbaik. Setuju nggak? Nah, nanti bersama materi dari Iwet, dari saya, kemudian ditutup dengan materi dari Becky Tumeu gitu ya. Nanti teman-teman akan diajak untuk mengenali diri kamu itu siapa, potensi diri kamu itu apa. Nggak cuman mengenai komunikasi aja yang materi yang akan disampaikan oleh Becky Tumeu, tapi juga dia akan mengajak kita untuk berkenalan dengan blueprint lah cetakan dasar diri kita tuh jadi seperti apa gitu. Karena sebetulnya kalau dipikir, memang yes, Becky dikenal sebagai guru besar public speaking kan. Kalau di Geng Duet kan kita mentasbiskan Becky sebagai guru besar public speaking. Tapi materinya dia itu, it's more than just public speaking actually. Dia akan membawa kita untuk berkenalan dengan cetakan dasar blueprint kita tuh kayak apa. Jadi nggak cuma navigasi komunikasi, tapi navigasi banyak hal di dalam hidup. It's going to be a very insightful event gitu ya. Jadi make sure teman-teman yang sudah pegang tiket eh, hadir. Nanti teman-teman juga selama acara nggak perlu sibuk nyatet. Kalau pengen nyatet boleh. Nanti materi PDF-nya akan kita kasih buat teman-teman. Jadi teman-teman bisa baca-baca ulang, bisa jadi panduan kalau teman-teman perlu baca. Karena saya tuh tipe orang yang kayak gitu. Saya tuh tipe orang yang kalau mencerna informasi saya nggak bisa sekali kunyah selesai. Saya tuh biasanya denger, baca ulang, nanti aku baca lagi pelan-pelan, aku highlights, aku tulis ulang, aku pikirin lagi gitu. Pelan-pelan aku kalau mencerna informasi ya. Iwet mana? Nah, ini kayaknya Iwet baru nongol. Oke. Belum ada loh Iwet nih. Terlalu deh. Anywho, ini sudah hari Selasa. Bagaimana kabar dan kondisi teman-teman sekalian? Kalau ditanya PowerPoint-nya kata Diki nanti akan di-share. Iya, di-share untuk yang datang yang
Om Dave udah buat PowerPoint-nya kah? Udah dong, dibantuin Hana. Aku tulis-tulis nanti Hana yang bantuin bikin ya kan? Terus tadi aku mau bilang apa ya? Lupa deh. Oh, aku mau bilang, kalau ditanya saya kabarnya gimana? Kabarnya lagi soreness karena dari hari Minggu, Senin, itu adalah hari saya cukup rileks, jadi saya memaksa diri untuk berolahraga karena olahraga kemarin, seminggu kemarin di hari biasa nggak sempet, jadi disempet-sempetin minimal seminggu 3 kali. Jadi hari ini lagi pegel-pegelnya. Aku nggak tahu teman-teman minggu ini punya waktu apa enggak untuk olahraga. Tadi pagi adik saya udah langsung bunyi di grup keluarga, anak-anak udah libur, mereka lagi jalan pagi, lagi lari pagi. Disempet-sempetin apapun jenis olahraganya gitu ya. Kalau nggak bisa olahraga yang heboh-heboh, dokter aku bilang, jalan pagi aja, 30 menit, 20 menit, ntar nambah 40 menit. Itu pasti ada manfaat dan ada gunanya untuk badan kita, ya kan? Kalau ada yang bisa sauna juga bagus selain untuk relaksasi, tapi juga untuk pertumbuhan muscle, latihan pernafasan gitu. Dan mungkin kalau teman-teman nggak suka olahraga yang monoton, cari olahraga yang sifatnya permainan. Padel, beberapa waktu lalu saya lihat tuh di story-nya Tasya Farasya, mereka cewek-cewek gitu lagi pada padel bareng. Itu juga kayaknya seru, I get it, kenapa orang pada seneng main padel. Wet, mana sih lo? Oh my God, sebentar ya. Kok nggak nongol loh Iwet ini? Requestnya kok nggak muncul? Oke, baru muncul. Bentar. Something wrong dengan internet aku. Olahraga yang sifatnya permainan. By all means, temukan olahraga yang paling cocok untuk kamu. Bergerak, latih muscle, investasi kita di hari tua. Sibuk banget ya. Aduh, pagi. Aduh, ya. Boleh, Boleh, boleh sambil pakai sunscreen boleh. boleh, Bo. Apa aja yang lu mau sambil ngopi, lu sambil oles-oles, kadang lu sambil ngelipetin baju. Sekarang lu mau sampai pala, sunscreen sampai pala, nggak boleh pelit. Iya, Heeh, nggak boleh pelit. iya, Sampai leher, udah. sampai leher, sampai leher. Iya. Jangan Bentar, jangan cu- mukanya dulu. Mukanya dulu. jangan cuman pakai sunscreen kalau mau pergi ke pantai. Matahari di pantai apa enggak, indoor apa outdoor ada. Di sini, sini, sini. Kalau gue sisain gue Iya, taruh sini. iya. Sampai gue Sorry nanya ya. deh, sama yang orang botak tuh sunscreen pakai sampai ke sini nggak sih? Pakai, pakai, pakai. Gue pakai pelembab, pakai sunscreen sampai ke kepala. Oh Pakai, iya. pakai, pakai, pakai. Hmm. Kenapa emang ya? Kenapa nanya gitu? Kenapa? Ya karena kan gue nggak botak, pala gue nggak gue sunscreenin dong. Iya, iya, iya. Benar, 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 benar. Pak mau Gue, nanya, iya. mau bikin Kenapa? sunscreen apa mau bikin martabak? Banyak banget pakainya. 2 jari kan? Tadi kan udah. Sekarang ini yang kedua, 4 dong berarti. Lehernya, lehernya belum. Oh Tadi katanya lehernya. lehernya juga. Oh Ini iya. lehernya. Tuh, Hmm. gitu Kamu ya. kalau ya udah deh sunscreen ya, sunscreen. Kamu kalau Iya. pakai sunscreen pakainya yang kayak apa? Hari ini tuh acaranya outdoor. Jadi gue pilih yang physical. Daun telinga katanya daun telinga. Diingetin sama geng duet, daun telinga. Iya. Bentar, ini lagi pakai ini nanti nanti copot Kalau yang earpad-nya. physical itu suka white cast loh. Ini white cast nggak menurut lo? Coba. Tuh, tuh. Enggak. Enggak kan? Mm-mm. Enggak kan? Enggak. Hari ini tuh acaranya outdoor abis ini. Lu? Gue biasanya pakainya yang biasa, yang chemical, ya Hmm. kan? Terus hari ini karena acaranya outdoor, gue pikir kayaknya lebih rentan kan. Jadi gue pakai Hmm. yang physical Hmm. gitu. Tuh, ini 50 SPF, SPF-nya 50 plus dengan PA-nya plus 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 plus. Tuh. Banyak ya plusnya ya. 4, Hmm. Apa sih ya produknya? kan? Pengen ditanyakan.
Sumpah, gue cuma mau pakai Hmm, sunscreen aja. nggak Gue apa-apa. cuman Hmm. gue cuma mau pakai sunscreen aja. White cast nggak Sunscreen. sih? Enggak. Enggak ya? Enggak kan? Tuh, makanya gue seneng nih. Karena dia nggak white cast. Biasanya kalau physical sunscreen tuh apa namanya white cast. Ini enggak. Hmm. Mm-mm, Katanya gitu. sunscreennya samaan sama Lina tuh. Itu Oh sunscreennya apa? iya? Mm-mm. Oh Sunscreennya iya, apa? Lina. Beneran kamu pakai N-Pure juga? Yang ini bukan Mm-mm. yang kamu pakai, Iya. Lina. Beneran ini yang kamu pakai tuh Mm-mm. lihat. Mm-mm. Beneran. Mm-mm. Mana? Mana And Lina? pure. Oh iya. Mm-mm. Pita juga pakainya ini. Nelly juga. Oh. Iya. Ini N-Pure, aku pakai N-Pure Siapa yang 50 plus. siapa yang punya temen di Pure coba dicolek dikasih tahu Iwet pakainya itu. Apa kegunaannya coba sedikit diceritain. Jangan nanggung kalau sama geng duet. Kalau cerita harus Loh, cerita. Coba jangan nanggung, jangan gatekeeping. Heeh. loh, Jangan, gua nggak get. udah, Bo. gue lah sebel kemarin ya, gitu kan. Gue ngelihat Tasya Farasya tuh pada padel bareng. Ih rame banget, eventnya serundeng banget nih. Gue pikir gini, Eh, kok gue udah mulai nggak diundang-undang ya acaraan-acaraan begini. Terus gue ngeliat kan itu perempuan-perempuan pada dikepang-kepang, baju padel warna-warni gitu ya. Ih seru banget. eh. Terus gue baca, oh itu memang acara padel turnamen perempuan ya, say. Itu acara Oh, perempuan. ya lo nggak diajak Iya, itu dong. juga yang bikin Pure. Jadi turnamen padel terbesar gitu deh. Oh iya. Iya, itu yang bikin Pure. Oh, gue tuh sukanya nomor satu adalah nggak ada white cast-nya. Karena kalau Mm-mm. physical sunscreen itu biasanya ada white cast-nya. Itu Mm-mm. satu. Lalu Mm-mm. kemudian dia melindungi dari UVA, UVB. Udah Mm-mm. pastilah ya. Kan Udah yang tahu bikin tua dong. tuh itu UVA UVB. Benar. Dan lo tahu dong bedanya physical sunscreen sama chemical sunscreen? Ya tahu dong. Ya memastikan ya, sekedar memastikan jangan sampai nanti belum tahu ternyata. Jadi ya udah gitu. Gue sih cuman mau ngingetin aja geng duet kalau pakai sunscreen jangan cuman kalau lu pengen acara outdoor, indoor tiap hari pokoknya lu bangun pagi lengkapi lu punya skincare itu dengan sunscreen karena lu tuh tua anti aging itu bukan cuman skincare step lu yang 10-20 langkah tapi kalau lu nggak lindungi diri lu dengan sunscreen podo wae bedu kui. Jadi sunscreen is a must, oke? Lu mau Sama padelan kek sama acaranya Pure kemarin National Women Padel Premier itu apa enggak? Lu cuma di kantor aja. UV apa nih? UV apa nih? Blue light ini tuh juga no. iya, sama satu lagi ini kan gue pakai buat lari juga ya. Kalau gue olahraga gitu. Ini lo keringetan kan? Mm-mm, Sunscreen tuh kadang suka bikin pedih di mata. Ini enggak. mm-mm. Oh. Makanya kemarin tuh kayaknya cewek-cewek itu pada pakainya ini pas lagi padel itu. Mm-mm. Betul. Dan kan itu bentuknya kecil, jadi bisa taruh di tas, lu bisa reapply walaupun Betul. perlindungannya sudah 50 plus 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 plus. Iya kan? Mhm. UV Pure 400. Ya, Benar. Kok lu tahu sih? itu ada yang komentar. Emang iya? Gue pinter aja. Gue baca di story-nya Tasya. So, tapi bener, jangan sampai dilupain ya guys. Sunscreen tuh awal-awal harus banget. Jadi habis pelembab, habis itu lo harus pakai sunscreen ini. Nah ini karena acaranya hari ini. Sebenarnya juga indoor juga bisa dipakai, tapi kalau misalnya outdoor ini paling pas. Ya, betul. Ada yang bilang gini, yang penting dari skincare itu adalah cleanser nggak sih? Sebenarnya kalau ditanya yang penting mana, semuanya penting. Tapi cleanser betul. Tadi pas di awal, gue lagi bukain ini belanjaannya ponakan gue. Hmm, Kalau Emma itu apaan? sangat micellar water. Dia tuh cocoknya pakai Bagus sih. micellar water. Jadi dia bersihinnya pakai micellar water. Ini belanjaannya dia baru datang semalam. Nah, baru gue bongkar. Oh, Abis ini gue mau cobain. Ini juga sama, Pure juga. Dia ada oh, dua lu beli, micellar water. oh, Punya lu Emma, beli N-Pure juga. punya ponakan gue. Oh, tapi Micellar mau lo water. coba. Ya iyalah, duit-duit gue. Astagfirullahaladzim, serem banget. Bo, tapi lo tau nggak si UV Pure 400 Mm-mm. itu adalah trademarknya si N-Pure sebenarnya. Hmm.
Jadi dia bisa melindungi UVA 400 nm atau nanometer. Nggak cuma UVA dan UVB Mm-mm. ringan, ini juga nggak ada white cast-nya, terus nggak Mm-mm. perih di mata. Jadi emang Mm. secanggih itu. Gue kan kemarin di rumah ya. Keren ya. Jadi gue tuh lagi sibuk belanja online, web memperlengkapi Terus, kebutuhan rumah tangga dan yang gue soalnya kan nggak bisa belanja online di Sambi ya. Jadi kayak sambil mm-mm, kerja gue buka aplikasi TikTok Shop gitu gue nggak bisa. Gue tuh harus gue diem gitu. Jadi kan seperti gue cerita kemarin gue nyari koper, terus ponakan gue nitip ini pas kemarin di rumah, terus nyari ini, ada yang nyari kos kaki, ada yang ini, ada yang itu. Terus gue tuh naksir sebuah buku, gue baru tahu Iwet, ternyata komunitas-komunitas zaman sekarang tuh macam-macam ya. hmm, Gue tuh pengen beli buku judulnya Confidence yang nulis Roxy Nalfausi. Gue pernah beli mm-mm, buku buku pertamanya dia itu judulnya Manifesting. Gue dapat rekomendasi itu dari Didi Koko Gamis yang bikin piyama merchandise duet. Nah, mm-mm, si Roxy ini punya buku kedua namanya Confidence. Baru rilis di Amerika, belum ada di sini. Jadi gue kan mm. penasaran ya. Aduh, gue denger wawancara podcastnya. Aduh, aku pengen tahu deh kayak apa sih bukunya. Gue cari web di e-commerce. Ternyata Terus, sekarang itu ada toko buku yang jual buku-buku bekas baca. Lucu ya? oh ya, Yes. wow, Buku-buku bekas baca gitu, dan ditulis ini buku bekas baca, kondisinya nggak ada dog ear tuh kalau di ujung-ujung buku tuh yang suka hmm, merengkel-merengkel, nggak di highlight, nggak di ini, nggak di itu, nggak ditulis. Gue beli kemarin, gue nyoba, barangnya belum datang, 90.000. Dan oh ya, di layanan toko itu dia tulis gitu ya, kalau kamu punya buku yang cuma numpuk di rumah, manis deh bayonya, cuma numpuk di rumah, buku itu nggak akan memberikan manfaat kalau nggak dibaca. Jadi daripada dibiarin di lemari, mendingan orang lain baca. oh ya, Jual jual di tempat dia. Ih, oh so ya, cute ya. So cute ya. lucu banget. Hebat loh. Tapi kalau misal gue tuh kan kalau baca buku selalu gue garisin. Iya, jangan nggak bisa. Iya, Mungkin mungkin bisa, tapi harganya lebih turun lagi. Iya nggak apa-apa kalau gue juga baca buku tuh gue garis-garis, gue iya tulis-tulis. Makanya gue kan? sangat jarang gue menjual buku bekas gue. Tapi di Iya. situ yang gue lihat semuanya nggak bergaris. Tapi lu boleh cek nama Hmm, tokonya apa, aku lupa sayang. Coba aja di Topet. Ada kok, kamu coba cari. hmm, Ada kok. mm-mm, mm-mm. Kalau ini belinya di Pure Official Store sayang, ya. Oke, Kak Jill ya. Pingin ikut serta, Ya pingin kalau ikut serta. oh ya, kalau sunscreen nggak mungkin lo beli kayak buku gue, buku bekas baca. Dan bukunya buku asli loh ya, bukan buku stensilan. Maksudnya buku bajakan ya. Udah enggak. Kapok, kapok beli buku bajakan. Soalnya yang terakhir print-printannya hurufnya rap banget bro. Lah kan yang sebelum itu ada halaman yang hilang. Pas dicocokin sama buku gua, ada bab-bab yang nggak ada. Ilmu lo cuma dapet setengah-setengah, seperempat-seperempat malah. Ah, wow. Ya kan gue orangnya seneng nyoba. Kalau nggak coba nggak Oh tahu. ya, benar. Kalau lo nggak cerita, gua nggak akan tahu ada buku-buku kayak begitu. Din, kamu nanya ya, apa beda? Kamu nanya, apa bedanya Eh, physical sama chemical? Gue lupa loh, Wet. Kita pernah lah kan dijelasin tadi sama sama dokter di RH apa ya? waktu itu lo bilang katanya lo tahu, sekarang lo Ya, nggak tahu. ya biar gua nggak lasep aja. Ya udah lu jelasin, coba jelasin secara singkat, padat dan bermakna. Kacot. Kalau physical sunscreen itu lo pakai, terus kemudian si sinar UV-nya tuh langsung mantul. Dia kayak sunblock gitu. Oh, physical. Iya, tapi kalau chemical itu satu dibuat dari bahan kimia, lalu kemudian dia itu apa namanya menyerap dulu, diolah sama Hmm. si sunscreennya itu, baru kemudian dia dilepaskan lagi, gitu. Oh, iya. Kata Nah, Kenzo, physical biasanya ada titanium dioxide dan makanya nah, biasanya kalau physical suka white cast. betul. Dia tuh biasanya pakai mineral, makanya dia kayak ngeblok gitu loh, warnanya putih. Itu Mm-mm. physical.
Gitu. Kalau physical touch, Kak, Itu lo udah lama nggak dapet. baru ketemu Ethan kemarin, jadi udah dapet. Oh, oh iya 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 iya. Larinya ke situ lagi. Ethan lagi sasarannya. Lo kemarin ngapain, Bo? Hari Senin kemarin gue kan minggu kemarin tuh nggak sempat olahraga, wet. Jadi hari Mm-mm. Minggu gue nge-gym bareng sama Ethan. Terus hari Senin gue pikir gue juga akan lanjutin nge-gym. Jadi gue Mm-mm. nge-gym, terus abis itu gue ada kerjain paperwork yang harus gue kerjain. Gue nyiapin presentasi sama cerita untuk tanggal 13 Desember nanti acara Duet and the Gang. Mm-mm. Gue Mm-mm. latihan di kepala gue mau ngomong apa, bukanya pakai apa. Terus gue ngerjain, ya Kak Iwet, buat kita rakyat dan karyawan gini, kita mah sibuk di grup WhatsApp, Kak Iwet. Kalau lagi jam kerja, banyak banget loh di grup WhatsApp kerjaan kita tuh yang mesti dibalesin, Kak Iwet. Cuman Kak Iwet aja nih, CEO-nya yang nggak pernah bunyi. Kita rakyat jelata gini mah bunyi seharian, Kak Iwet. Ada aja yang diurus. Emang bahas apa kemarin di grup? Dan gue tuh bingung ya sama tuh anak-anak bocil-bocil di grup WhatsApp kita nih, anak-anak duet. Eh, Kenapa lu baru eh. pada berisik jam 9.30? Jam 9.30 gue tuh udah gak pakai kacamata. Kenapa nggak dari siang sih koordinasi lu lakukan, Hana? Gila gue udah lepas kacamata, lu baru berisik semua. Lah, ya bisa jadi dia baru dapat briefnya juga malam kali. Kan kita Jadi nggak pernah tahu juga. sekarang itu jam batasan kerja tuh lamur banget ya, Wet. Gue lihat-lihat Lamur, lamur. tipis banget loh. Waktu zaman gue dulu kerja di radio pertama kali, gue tuh Heeh. terakhir kali koordinasi sama produser gue, dia cuma mau jam 7 malam, Wet. Lewat dari jam Waduh. 7 dia udah besok ya Kak gitu. Karena but then again zaman dulu koordinasi melalui telepon sama SMS. Iya. Iya. Kalau sekarang gue lihat-liatin itu Hana, Tiara, sibuk ngasih direction koordinasi 8.30 malam. Iya, 8.30 masih oke. Yang udah nggak oke tuh kalau udah jam 9 ke atas, itu udah mengganggu. Iya 8.30 dia baru bunyi. Heeh. 8.30 masih oke. Begitulah dunia zaman sekarang, Mas Dev. Begitu ya. Katanya Panji Mm-mm. koordinasi kerjaan jam 00.04. 00.44 Iya, gitu. Ini iya ada tuh. yang bilang, bos aku jam 4 pagi. Nah, itu ada juga beberapa bos yang gitu karena seharian mereka meeting, mereka baru selesai jam 9 jam 10, terus akhirnya mereka nggak mengganggu kan. Jadi mereka tidur dan mereka biasanya bangunnya pagi banget. Jam 4 begitu buka mata, dia langsung ketik tet 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 tet, tet, gitu. Emang udah nggak ada orang yang zaman sekarang kerja jam 9 udah tidur, nggak ada. Geng, jawab geng, capek banget nih balesin. Coba gue tanya nih geng duet yang pada apa kerja kantoran. Masih ada nggak yang jam 9 udah tidur? Masih ada Coba, nggak? coba, coba, ya, Katanya coba. after safari. Safari itu apa? Tuh, ya. SAFI Safari, Safari. Iya, Zaman dulu kali itu. iya. Lo malah kalau misalnya cerita kayak gini, lo akan gini. Terakhir kerja tahun kapan, Mas Dev? Gitu. Coba lu tanya ya, gue terakhir kerja kantoran tuh tahun Ya, berapa? terakhir kerja kantoran tahun berapa, Mas Dev? Mungkin yang rutin dibilang kerja kantoran itu Indika FM ya, Web. Itu tuh terakhir Eh. gue resign tuh Nah, nah, berapa puluh tahun tuh, lah. Belum ada internet aja pokoknya. tuh, Udah impossible. ada internet, Udah udah ada ada. internet tapi belum smartphone. Iya, nggak ada, Bo. Rata-rata tuh jam 12 malam orang kantoran My tidur. God. Jam dua Iya. belas malam, coba let me get this right ya. Jam 12 malam lu baru di peraduan lu di tempat tidur, rebahan, ya kan? Hmm. So you Hmm. sleep, ya kan? You sleep, you lay your head on the pillow Hmm. 12 o'clock and you wake up Mm-mm. early in the morning. What time do you Mm-mm. guys wake up? Tuh, gue jam 5, jam 4.30, jam Very segitu. early ya. Very early loh.
empat tiga Iya, puluh lu jalan, mandi, jalan baru siap-siap ke kantor. Berarti jam tidur lu tuh 1, 2, 3, 4. 4,5 jam. Kalau yang jam iya, 6, 4, 5, 6, 6 jam. iya. So how you take a rest? No sleepy working in office. No No sleepy. sleep. Ya, sleepy, tapi gimana? You wake 4:30, late 6. Yes, You yes. zombie every day loh. Iya, Walk, get in train, no yes. wrong train. No wrong train. Ya, Oh my all god. good. All good. No All wonder good. ya, Saturday, Sunday, everybody zombie. Everybody sleeping. Yes. No time for socializing. Yes. Oh my God. Hancur udah. Makanya kalau lu bilang bahwa kok bisa baru koordinasi 8.30, ya bisa jadi baru dikirimin jam 7.30. Dibaca dulu, di rewrite dulu 8.30 baru dikasih. So relax, no time. Apa itu relax, Mas Dev? Apa itu relax? Coba deh, geng, yang kerja kantoran. Oh. Makanya terjadi polemik. So when you go dating for your spiritual need, physical What is touch need, dating? What is dating? No dating. no lonely. No lonely. Nggak ada no time for lonely. Every day is working. Every time is working. Oh, what is life? Everyday working. Yes, that is life. That is the life we only know. Dan rata-rata yang di Jakarta tuh begitu ya, geng duet ya. Iya, iya. Say, kita bikin yuk event yuk duet mulai ide. Oh my forgive. Oh ya ampun. Gue tuh ya, gue tahu sih ya, gue nggak lulus sastra, tapi kenapa bahasa Inggris gue jadi makin caur? Gue tadi beride gini, wah tahun depan kita bikin yuk Hmm. playtime dating time. Yuk, Aduh. event sama geng duet. Isinya apa? Kita kumpul untuk senang-senang aja, main-main. Lo mau bawa pacar lo, suami lo, istri lo, ya dateng dating Hmm. gebetan lo. Lo single mau cari gebetan di situ. Yuk kita bikin yuk geng duet Hmm. and the gang playtime daytime. Yuk, Hmm. yuk sayang. Yuk bisa ya. Yuk bisa Nih, ya. itu kalau lo ngomong kayak gitu, ya jawabannya gini, hari apa Mas Dev? Kalau hari Sabtu sama hari Minggu aku mendingan tidur. Enggak, kalau kita bikin eventnya hari Jumat malam mau kan geng duet ya? Ya Capek Mas kan? Dev, udah Iya. capek. Atau kita pilih mau bikin event itu atau event acaranya tidur bareng ya. Sound bathing, manifesting, bermandikan cahaya rembulan gitu mau. Tidur Oh my bareng, bobok bareng. god, oh Yuk. my god, oh my god. Tuh, ini ya gara-gara kita nanya gini akhirnya pada kepancing semua nih. Ya, pada kepancing semua nih bilang ada yang bilang gini katanya. Nih gue bacain nih. Eh, saya baca kirim report jam 5 pagi after subuh di grup. Tidur jam 1 pagi karena masih lihat report grup. Ya. Terus abis itu ada lagi yang bilang eh oke. Polemik juga kalau sampai rumah ditanya jawabannya minim karena alasannya capek. Ya. Oke, lagi ada yang bilang apa itu apa namanya me time? Enggak, apa itu cinta? Kita nggak ada waktu buat cinta, katanya gitu. Tuh. Habis itu Astaga. ada lagi nih, kalau bisa seminggu itu ada 10 hari Om Dev karena 7 hari kurang buat budak corporation macam kita. Tuh, lagi ya, lagi. Sebentar. Sebentar. Oh my forgive. Yes, no rest ref, life is going. Tuh, Oh ya. my Sulit, forgive, oh my Bo. forgive. Sulit. Lagi. Eh, slow living is some luxury life for us, Kak Dave. Katanya gitu. Reading Tuh. comment broke my heart loh. Yes, I'm dating my laptop, Kak. Oh Yes. my goodness. Ya, ya. Oh my forgive. Lagi.
Ada lagi yang bilang nih, bersyukur dan berbahagialah Dave yang bisa tidur siang dan tidur malam jam 9. Itu sebabnya kenapa gue bilang gue sirik sama lo di part itu. We Gitu. are Tapi, drained. we are drained. Tapi, ada yang bilang gini, kayaknya itu hanya yang tinggal di Jabodetabek. Hmm, Kalau yang tinggal di daerah, nggak terlalu seperti itu kok, Kak. Katanya gitu. hmm, Nih, lagi. Tidur paling cepat jam 11, hmm, bangun jam 3.30, terus berangkat jam 5 pagi. hmm. Tuh, tuh. Itu tuh. Aku hotelier Kak, jam kerjaku juga gitu. Aduh, no wonder Hmm. everybody dry battery life Nah, ya. nih lagi. No lonely, I'm busy with deadlines, katanya gitu. You Tuh. dating with deadline, darling. Oh my Nah, forgive. ada yang bilang, Nik, aku setengah 9 masih di kantor, Kak. Kantornya di PIK pula. Setengah 9. Tuh Tuh. pramugari, jam 2 pagi dia udah dandan, nyepol rambut. Nah, 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 nah. Gitu, Kak. Kalau orang kerja zaman sekarang. Lo tau apa ya? Itu sebabnya survei yang kemarin gue bahas di New York Mm-mm. NYC, apa ya, New York Post ya, yang Mm-mm. bilang most American are lonely. Terus kan gue bahas sama temen gue juga. Ya sebenarnya gue bilang eh di Jakarta juga menurut gue begitu ya. Beban pekerjaan dan kehidupan kita itu udah semakin dahsyat banget gitu. Nah, ini buktinya obrolan kita pagi hari ini. Nggak ada yang Iya, tidur jam 9, rata-rata tidur jam 12 nggak malam. ada. 4.35, jam 6 udah pada bangun. And then you start working again. Every day, loop cycle again and again and again and again. Iya, It leave you iya, dry, battery dry down. iya, iya. Sleeping and rest becomes such a luxury loh. Yes. Makanya ya, gue salut banget sama orang-orang yang bekerja dan berumah tangga. Iya. Oh, Susah loh. Wah, kita dikasih paradise. Itu susah banget loh, Dev. Karena mm-mm, maksud gue gini, gue tahu banget pas nyampe rumah tuh pasti udah capek banget. mm, You have no energy. Iya kan? mm-mm. Iya. Terus lo masih harus, iya kan namanya relationship harus di maintain ya. Lo Iya. harus ngobrol sama istri lo, anak lo Mm-mm, harus lo sayang-sayang. mm, Berat loh, mm-mm. berat banget. Makanya ya, ini obrolan gue sama bapak-bapak. Hmm. Bapak-bapak itu kalau udah weekend, guilty feelingnya kenceng banget. Oh my forgive. Satu, dia tahu anak istrinya mesti diajak jalan-jalan. Mm-mm. Tapi di satu sisi dia nggak bisa bohongin, badannya capek banget. Capek. Dia capek banget. Oh. Tapi kalau misalnya dia nggak pergi keluar, kalau at least gini ya, making time for the family, Mm-mm. terus gimana caranya lo bisa membuat keluarga itu bahagia gitu? True. True. Susah, Bo. Susah banget. And yet gitu ya, all of you Susah. dry battery every day. You still watch us loh every morning Iya. or every Iya. night before you go to bed. Aduh, it touch my heart loh. Iya. Ada yang bilang, Iwet itu karena Iwet belum belum menikmati indahnya berkeluarga. Frek. Hah? Enggak, maksud gue gini. Realita kehidupannya tuh capek. Memang. Tapi gini ya, nggak usah yang berkeluarga. Bahagia, bahagia, Betul, bahagia gitu. Iya betul. kan? Betul. Gini, nggak usah yang berkeluarga, Iwet. Iya Banyak kan? juga kan orang Jakarta Iya. generasi sekarang yang umur kayak kita dan belum berkeluarga. Lo nggak punya keluarga, tapi lo punya relationship-nya yang berbeda. Lo punya kakak, Heeh, adik, teman, heeh. sahabat, pacar, gebetan. Itu juga need to be maintained. Orang tua. Exactly. Itu juga perlu di-maintain. Lo mungkin nggak perlu menyenangkan istri suami lo kalau weekend, tapi ada pacar. True. Ada orang tua yang minta True. dibawa pergi True. jalan-jalan lihat mall. True. Sementara udah loyo. Itu yang gue bilang makanya gue pernah baca gitu ya. Ada yang bilang gini, if you want to build an empire, jangan digabung sama membangun keluarga. Hmm, iya, ya you mentioned that Mm-mm. once. Dan Mm-mm. menurut aku ya Iwet, itu sebabnya marketing produk zaman sekarang itu Mm.
touch the nerve Mm-mm. dari rasa stres orang-orang yang hidup gitu. Mm-mm. Karena charger energinya kita tuh beda-beda. Kayak lo saat lagi Mm-mm. capek, stres gitu, charger energi lo apa sih? Lo beli baju, lo beli sepatu. Mm-mm. Ada yang charger energinya makan enak, comfort food. Pokoknya harus Mm-mm. makan enak. Gue dulu punya temen Mm-mm. ya di Saji. Dia kalau udah lagi load kerjaan gitu, dia cuman gini, waktunya makan enak, yuk kita pergi yuk makan enak, yuk ketawa-ketawa gitu. Iya kan? Jadi Mm-mm. Mm-mm. kalau lu memarket jasa lu dan produk lu pas dengan kebutuhan tingkat stres orang-orang sekarang, Nah, bagus nih omongan lo nih, bagus omongan lo. Itu yang sebenarnya harus jadi mindsetnya produsen mm, atau entrepreneur mm, mm, atau orang yang bekerja di produk. mm, mm, Cari problemnya, mm, mm. ya. Contoh nih, kayak misalnya tadi yang gue ceritain soal Enpure. Orang itu kalau olahraga pakai physical sunscreen biasanya White keringetan, cast. Mm, white cast keringetan. Oke, berarti kalau gitu gimana caranya ya supaya nggak white cast? Dicari formulanya. mm, Gimana ya caranya supaya dia nggak perih kalau keringetan masuk ke mata? Dicari formulanya. mm, You are mm, solving a problem through a product. mm, Terus tadi mm, lo bilang, ya, orang tuh kalau lagi stres macem-macem bawaannya. mm, mm, Either dia misalnya belanja, mm, mm. habis itu kan mikir ya, orang tuh biasanya kalau lagi capek banget gitu orang kerja hari apa sih? Biasanya midweek tuh, Rabu. Iya, Rabu. Ya, Mm, kalau mm. lo bikin promo di hari Rabu, Laku, lagi, laku. Makanya dulu Ladies Night rebo. iya kan? Orang tuh butuh butuh pelampiasan gitu. Mm, Terus mm, abis itu tadi lo bilang, ada orang yang kalau misalnya stres makan bawaannya. mm, mm, Terus bikin promo. Kalau bisa mm, mm, menunjukkan ID card kantor atau bisnis card kantor, lo dapat diskon 20%. mm, mm, mm. A lot of restaurant Right? now do this. Yes. Iya kan? Heeh. Iya kan? Betul. Dan sama ini juga ini kalau ada produsen atau yang lagi jualan apa gitu ya. Bener Mm-mm. banget Wet apa yang lo bilang gitu. Karena itu Mm-mm. yang dibutuhkan orang kota sekarang. Kita Mm. nih semua hidup dengan stres. Udah deh. Mm-mm. Kita Mm-mm. butuh escape. Ya kan? Kita Betul. butuh Betul. charger baterai. Mm-mm. Terus kan kayak gini, kegiatan-kegiatan komunitas di weekend itu kan sekarang banyak banget, Wet. Apa itu kalau bukan Betul. obat stres? Betul. Komunitas-komunitas yang ya lu nggak Betul. punya pasangan, lu menghibur diri apa olahraga deh sama komunitas Iya. atau Iya. ajakan-ajakan sekarang lagi banyak tuh web gue lihat di sosial Iya. media gue Iya. algoritmanya Iya. kayak brunch Sunday brunch late Betul. night late night late Iya. late night apa dinner gitu. Heeh. Heeh. Terus Heeh. makan sama teman-teman gitu ada Heeh. promo if Heeh. you bring your 10 friends harganya beda offline Mm-mm. dinner gitu Mm-mm. itu Mm-mm. apa coba kalau bukan recharging our Exactly. battery. Nah, ini Nah, nyambung ya. sorry, menurut gue ya lu setuju nggak duet siaran pagi Hmm. itu juga jadi favorit geng duet karena apa baterai stres. Gue Nah. semalam terima DM 3 orang gitu ya yang bilang not in Mm-mm. a good position, ngedengerin ini Mm-mm. jadi sarana buat relaksasi, ketawa-ketawa cuman sejam. Apa? Obat stres, Bo. So, Mm-mm. thank you loh. Mm-mm. Benar, karena kalau kalau duet siaran pagi itu adalah mengisi kehampaan Hmm, saat lo lagi mau berangkat ke kantor hmm, dan lo butuh mood booster. hmm. Nah, itu yang terjadi sama urban people at the moment. Oh, kita nih urban people. Iya, mostly lah ya. Mostly tuh urban people. Atau mungkin modern people deh. Kita jangan ngomong urban people. Karena mungkin juga ada yang kerja. Atau ada yang dari secondary city. Ada yang tinggal di suburban dan sebagainya. We are looking for, not looking. We are craving for instant dopamine. Hmm, Bener hmm, nggak? ya. Oh, Apapun itu, lo akan cari. Karena lo udah kecapean. iya. You are drained with life. Mm-mm, Apapun yang bikin ketawa, mm-mm,
apapun yang bisa membuat endorfin, dopamin lo naik, olahraga. Iya, Olahraga tuh sekarang kenapa menjamur? Karena orang tuh craving, iya, feel good setelah lo olahraga tuh itu yang dicari, iya, gue setuju sih, Iwet. ya kan? Eh, Speaking of the matter ya, kalau ada yang pada ngedengerin yang suka bikin event-event olahraga, pilates bareng, yoga Mm-mm, bareng, high rocks mm-mm. bareng, undang gue dong. Gue tuh pengen loh ketemu cowok-cowok cakep, cewek-cewek cakep, olahraga bareng, bikin-bikin konten gitu, kayak konten-konten kreator yang gue suka lihat. Kenapa gue gak pernah diundang sih, Bo? Lu Kita soalnya urban tidak, lu nggak pernah memposisikan diri lo, lu suka olahraga, soalnya. Kita sebagai urban legend gini tuh harus saling support, say. Bukan urban people. Urban legend mah jatuhnya kuntilanak sama setan Heh, terowongan Casablanca. tunggu dulu, gue nggak salah ngomong. Hear me first. Don't judge. Urban legend, kita tuh semua sama-sama mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah urban legend, say. Tinggal di hidup modern gini. Bahagia mana? Mana bahagia? Udah 28 tahun mencari si bahagia itu nggak ketemu-ketemu juga. Urban legend itu. Anjay. Jadi ternyata kebahagiaan itu hanyalah legend, yes. Legend. Semua. Ternyata kebahagiaan itu adalah urban legend. Iya. Anjay. Makanya yang gue Aduh. lihat-lihat itu cowok-cowok sama cewek-cewek yang di bio, gramnya sama TikToknya. Hidup aku sederhana hanya mencari kebahagiaan. Selamat mencari adek. Karena sesungguhnya kebahagiaan hanyalah keniscayaan. Itu urban legend sayang. Sama kayak kamu nyari pure top. Itu urban legend. Undang aku dong acara olahraga. Aduh, ya Allah, gila, 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 gila. Tapi gini ya, Ah, uh, jokes aside gitu. uh-uh, Uh, Mengetahui bahwa kita sebagai manusia modern itu kita mencari mm-mm, dopamine hit ya tadi lo bilang itu akan membuat kita menavigasi hidup jauh lebih leluasa loh menurut gue mm-mm, kesadaran gitu. Jadi uh-uh, ketika lo lagi stres lo udah mulai tahu mm-mm, oke gue perlu ngecharge baterai gue, yuk lakukan apa yang perlu gue lakukan, you know, uh-uh. dan Ya, menakar aktivitas itu sesuai dengan kemampuan ini juga penting, betul, sesuai betul, dengan betul, kemampuan. betul. Dalam arti gini, we get it. Shopping makes you happy. We get it. Dining out, eating good food makes you happy. We get it. Padel rame-rame bikin lo happy. Pakai baju padel cantik-cantik, multicolor kayak papan kembang, warnanya orange, pink, merah. I get it. Tapi sesuai kemampuan. Ya, we must Ya, aware really really with our wallet. Kalau lu aduh mampunya cuma Tuhan. belanja, lu mampu belanja Sabto, sok. Lu nggak mampu belanja Sabto, lu mampunya belanja Sapna, ya boleh. Jangan sampai terjebak pinjol. Ini Iya, maaf ya, gue kemarin baru mendengar cerita, mungkin bukan temen ya, tapi kenalan kali ya. mm-mm, Kenalan orang yang gue kenal gitu, yang dari luar kelihatannya gue kehidupan lihat di sosmed, oh hidup lu mewah ya gitu. Lu kayaknya kemampuannya lebih besar dari gue. Gue dengar desas-desus dia terjebak pinjol, Iwet. Gue gini, wow, ternyata yang namanya godaan pinjol itu tidak hanya menggoda yang ke bawah ya, yang pemahaman logikanya lebih jalan, banyak juga loh, Wet. mm-mm, mm-mm, Orang-orang middle up-up tuh mm-mm, nalarnya no function because they drain every day, cannot sleep. mm-mm, Pinjol, Bo. Gue gini, ih sedih banget. Sedih mm-mm. loh. Iya, iya, Itu kan kalau dirunut gitu, ya itu kan yang kayak lo bilang, kita hidup itu udah kelelahan, tidur kurang, dipaksa bekerja, energi level turun, stress level naik, cari dopamin, kemampuan gak ada, instant release. Hutang yes, numpuk, cari duit di mana lagi. Ada cara yes, singkat, lu udah gak bisa pakai logika, yang. true, true that, true. Itu betul banget. Makanya, hidup di zaman modern seperti ini sekarang tuh
challenging, David, menurut gue. Mm-mm. Iya, It's very challenging. It's very challenging. Makanya kalau kalau kemudian lo dengan mudahnya ngejudge orang tuh menurut gue jahat. iya. Jahat. Karena lo nggak pernah tahu orang tuh lagi battling apa. Hmm. Orang tuh lagi berjuang apa tuh lo nggak pernah tahu. Mm-mm. Terus kalau lo ngeles dengan bilang, ya lo cerita dong. Nggak semua orang sayang bisa cerita kayak lo. Mm-mm. Nggak semua orang bisa Mm. bikin story curhat. Mm. Nggak semua orang bisa ngepost quote-quote gitu untuk mencerminkan isi hati. Enggak. Mm. Jadi be kind, be nice. Lo tau apa ya? Gue tuh selalu Iya nggak? mengumpamakan hidup kita ini sekarang. I don't know if you still live in that era, guys. Zaman dulu itu ada kuis di mana kita tuh milih gitu kan, ada tirai. Apa di balik pintu nomor satu? Mm-mm, Dapat mobil, yeay! Kontestan mm-mm. berikutnya. Apa di balik pintu nomor 2? Dapatnya beca. Yeay. Kontestan terakhir, pintu terakhir nomor 3. Begitu dibuka, dapatnya banjir. Ya, gitu. That's life, I think. True, true that, Ya kan? true So, that. Kadang-kadang ya lo di kehidupan urban ini tuh suka gini. Lo nggak pernah tahu apa yang terjadi. Lo sibuk ngomongin orang segala macam. Tiba-tiba tuh orang meninggal aja. Terus lo gini, nggak, lo bener nggak? Kok nggak pernah tahu ya kalau dia sakit? mm-mm, Iya, tahu nggak? mm-mm, Dan lo nggak, jangan sampai lo menyesal karena lo pernah bad mouthing orang, terus tiba-tiba mm-mm, orangnya kenapa-napa. mm-mm, Bener nggak? mm-mm, Atau tiba-tiba orangnya apa gitu. mm-mm, You never know, man. You never know. mm-mm. Lo ngeliat orang Katanya, sekarang sosial media kayaknya kan semua happy-happy. Terus abis itu ngomong gini, kayaknya di sosial media baik-baik aja ya. mm-mm, Gak nyangka ya ternyata begitu. You never know. mm. Makanya Iya nggak? ada yang bilang kan gini, unless you walk a mile in their shoes, you would True. never understand Yes. how they feel. Yes. Iya kan? Yes. Iya. We don't wear the same shoes. You don't know what they are No. battling. Makanya Yes. ada gue sekarang yang melihat eh, fakta bahwa kita tuh hidup dengan stres gitu. Gue punya ada satu teman gue yang menurut gue tadinya gue gini, aneh banget lo cara hidup lo, gue nggak masuk akal. Gue kan sangat suka membuat rencana ya Iwat seperti lo tahu. Hmm. Making plans get me going gitu. Gue suka bikin goal, gue suka bikin plan, I like to see things in the future. I'm a very hopeful romantic bitch. Hmm. Hmm. Sementara dia itu kontradiktif banget Wet sama gue. Dia Hmm. tuh Hmm. jump into life itu selalu kalimatnya dia tuh gue nggak pernah punya ekspektasi. Kita lihat aja apa yang akan dibagi di dalam hidup ini Hmm. kayak apa. Jadi kalau Hmm. gue gini, aneh banget lo hidup nggak punya ekspektasi. Bukannya itu kayaknya mengurangi harapan di dalam hidup. Oh, gue punya harapan. I know what I want in what the outcome of my life. Tapi ekspektasinya gue Hmm. turunin. Sehingga apapun yang Hmm. terjadi, kalau ternyata gue dikasih mobil, ya gue happy karena gue nggak ada Hmm. ekspektasi. Ternyata gue dikasihnya cuman motor, ya udah Hmm. happy juga. Toh anyway gue dapet gitu. Ternyata gue Hmm. dapetnya cuman voucher Bluebird, ya gue nikmatin juga gitu. Iya. Kayak itu cara dia menurut gue untuk memanage stres ya. Mm-mm. Setuju nggak lo? Benar. 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 Gue setuju. Gue setuju. Jadi masing-masing dari kita tuh sebetulnya harus punya trik untuk bisa memanage stres. Karena Ingat pesan dari Yayasan Jantung. apa tuh? Panca usaha jantung sehat. Oh iya benar. Ya kan? Atasi stres. Itu penting. Ya kan? Dan cara kita mengatasi stres itu mungkin berbeda dari orang lain. So be it. Ada yang mengatasi stresnya nonton konser K-pop. Ya sok. Ada yang nonton drakor. Monggo. Ada yang suka Hmm. karaoke lagu Mandarin. Do it. Hmm. Ada yang suka pergi high rocks, pergi maraton. Go. Silahkan. Ya, Ada yang cuma mau rebahan. Ya udah. betul.
Ada yang bersih-bersih rumah kalau weekend, ya silakan. Iya. Tadi ada yang bilang Salon kuncinya treatment. adalah, ada yang bilang katanya kuncinya adalah stay in reality. Itu juga betul. Hmm. Iya. Ini bicara mengenai managing stress ya Iwat ya. Hmm. eh ini insights untuk parents. Insights untuk parents. Itu juga menurut gue satu hal yang kita sebagai ketika kita bertumbuh dewasa, kita lupa loh diajarin cara memanage stres. Hmm. Hmm. Iya apa Benar. enggak? Benar. Nggak ada. Adulting itu nggak ada ilmunya. Kita tiba-tiba masuk aja terus kita gini, ini apa ya? Ini Iya, apa ya? Kenapa yes. gini ya? Kenapa gitu ya? Nggak ada yang pernah ngajarin. Karena sehingga kita tumbuh sebagai manusia dewasa, kita meraba aja kayak membabi buta. Hmm. Begini nggak sih? Begitu nggak Mm-mm. sih? Ini nggak sih? Itu Mm-mm. nggak sih? Mm-mm. Kadang salah jadinya adiksi, kadang bener, Mm-mm. kadang enggak, kadang kayaknya sehat olahraga, Mm-mm. tapi begitu olahraga jadi adiksi juga enggak sehat, you know? Kadang kita mikirin olahraga kan sehat, tapi begitu lu kurang tidur, lu maksain maraton, ya itu enggak sehat, you know? Gue keinget deh, Dave. Dulu ya, waktu sekolah, ada pelajaran, bukan pelajaran, mata pelajaran lah ya, kelas BP dan BK. Mm-mm, Bimbingan penyuluhan, bimbingan konseling. mm-mm, Betul nggak? mm-mm, Ya. Tapi sepanjang gue inget, dari pelajaran-pelajaran diajarin di BP sama BK itu, gue cuma diajarin bagaimana cara membagi waktu. Itu yang paling nempel di gue. mm, Tapi gue nggak diajarin, gimana kalau dari membagi waktu lo itu lo stres? mm-mm, Lo harus apa? mm-mm, Kemudian bagaimana caranya ketika lo menemukan friksi dalam pergaulan, dalam pertemanan, dalam relationship, mm-mm, lo harus ngapain? mm-mm, Ya kan, nggak diajarin lo. mm-mm, Ya, terus abis itu, oke, apalagi sih ilmu dewasa, bagaimana mengatasi problem, mm-mm, lo nggak diajarin, mm-mm. ya kan? Yes. Kita itu masuk ke dalam dunia dewasa, kayak, hey, welcome to adult life. Terus lagi nih, bruk, Iya. anjay, baru masuk udah jatuh. Nah, ini masuk dengan surveinya, apa tuh yang kemarin IDN Times yang kita masuk ke dalam list Oh, IDN Youth Report. IDN Youth Report. Di reportnya mereka kan mereka bilang, kenapa podcast jadi tontonan? Karena mereka, anak-anak muda, melihat Hmm. petuah hidup, navigasi hidup dari Hmm. podcast. Karena waktu masih muda dan kecil, kita nggak diajarin itu. Hmm. Lo tau nggak? Ada seorang bapak-bapak, gue baru lihat kemarin kontennya di sosial media. Dia membuat konten khusus untuk anak-anak yang sedang tumbuh dewasa tanpa adanya ayah. Hmm, Yang simple, cara cukuran. gue lihat itu. Iya kan? Kenapa cukuran harus pakai shaving cream? Mm-mm, Lo harus pakai aftershave apa enggak? mm-mm, Ya, gimana caranya kalau mobil lo mogok? mm-mm, Apa yang harus lo lakuin? mm-mm, Pakai jumper apa didorong? mm-mm, Kalau pakai jumper gimana caranya? mm-mm, Ganti ban tuh kayak gimana sih caranya? mm-mm, Itu gue gini, ya Allah, baik banget nih orang. mm-mm. Ya, Gitu. Ya itu betul, itu betul. Karena gue berkaca dari ponakan gue, Iwet. Ponakan mm, gue punya dua ponakan, satu laki-laki, satu perempuan. mm-mm, Yang laki itu lebih cara dia navigasi stres beda. How he mm-mm, handle stress itu beda. Dia larinya kinestetikan, mm-mm, jadi dia bawanya ke olahraga. Pokoknya dia harus bergerak. mm-mm, Kalau yang kakak itu overwhelmed, easily overwhelmed. Kalau lagi musim mm-mm, ujian tuh easily overwhelmed. Jadi mm-mm, gue bilang sama mm-mm, adik-adik gue orang tuanya, kalian harus mm-mm, ajarin cara manage stress mm-mm, kepada anak-anak ini supaya mm-mm. karena itu adalah skill hidup loh. Hidup itu pasti hadir dengan stres. Ya, One of ya. the Nah, biggest challenge in turning into adult adalah lu sekarang lagi teenager gini mah masa hidup lu lagi promo yang lagi iya, endol-endolnya, lagi endol-endolnya. lagi Bener. enong-enongnya. Life Nih, is good, beb. Lu cuman pusing ketika jedai lu yes. patah. Udah. Ya, lanjut ya, lanjut nih. Ada yang bilang gini, Kak, apa nama akunnya? Bapak aku nggak pernah ngajarin. Nah, ini masuk tadi balik lagi. Karena bapak-bapak sekarang udah pada capek di kantor, Nah. pulang ke rumah, dianya maunya leyeh. Mm-mm. Sementara itu anak mesti diajarin banyak hal. Mm-mm.
And also, what do you do kalau lo lagi leyeh-leyeh? Doom scrolling, right? Itu dia. Doom scrolling. Ini gue cerita sedikit ya, mungkin disimpan buat lain kali. Mm-mm. Eh, gue mendapatkan masukan dari seorang psikolog. Ini masukannya cater only for me, right? Mm-mm. Eh, dia bilang gini, salah satu trik buat gue to manage stress adalah Mm-mm. engage dalam kegiatan small activity yang memberikan instant reward. Mm-mm. Lu mau leyeh, ketika lu lagi stres, Mm-mm. lu mau leyeh, tapi lu doom scrolling, itu justru akan pile on kepada rasa stres lo. Ya kecuali bapak-bapak ya, lu mau leyeh-leyeh tapi akhirnya jadi lenje-lenje sama istri dan juga berlanjut kepada kegiatan cocok tanam, ya itu beda ya, itu relaxing juga ya gitu. Iya, Tapi week kalau week week week. bercocok tanam, say. Ya kecuali kalau kita yang single doom scrolling. Nah terus psikolog gue bilang gini, coba engage dalam aktivitas yang sederhana tapi bisa memberikan reward. Apa? Masak. Hmm. Masuk dapur. Gue gini, I don't like cooking. That's why. Mhm. It's a challenge for you getting out of your comfort zone. Mhm. Yang dicari adalah repetisi kegiatan kinestetiknya yang akan Hmm. soothing you. Motong, Hmm. bebersih, apa gitu, nyiapin. Terus kan itu proses, lo harus menikmati prosesnya dan lo harus ada di situ, ya kan? Hmm. Harus ada di situ, potong-potong, terus nanti makanannya jadi sesuatu, begitu jadi Hmm. rewarding, ya kan? Hmm. Oh, jadi nih, gue belum selesai, kenapa mau dipotong? Gue nih lagi nyari dopamin, gue sekalian tipis-tipis, gue mau curhat, gue lagi building the emotion of the audience. Gue nih anak muridnya Panji Pragiwaksono, dan dipotong. Panjang banget. Timbang cuma mau bilang. Terus gue mau bilang, gue ngomong sama gebetan gue, kan dia doyan masak gitu. Ajarin dong gue masak bareng gitu kan. Modus biar bisa dibawa ke rumahnya gitu. Terus kata dia apa? Oh mau masak? Ya udah aku ajarin aja di sini. Kamu tinggal dengerin aja perintahnya terus kerjain sendiri. Ya kan aku harusnya bareng gitu. Aku harus lihat. Oh mau bareng mau lihat boleh. Ya udah nanti kita nyewa dapurnya Chef Renata sejam disewain kok 3,5 juta. Terus gue gini, aku capek request sama lo. Gue tuh sok-sokan alih-alih pengen stretch management, masak, udah diajarin, gue pengen masuk ke rumah lo. Atau lo masuk ke rumah gue, nyewa dapur. Udah boleh nanya? Gak boleh nanya mengenai hubungan gue yang absurd. Ingat, hubungan gue adalah urban legend sama dengan kebahagiaan ibu kota. Gue ini urban legend. Hubungan gue juga urban legend. Gua baru mau ngomong gitu ya. Ya Allah, masih, Po. Udah mau tutup tahunnya. Udah tinggal ngitung jari nih hari menuju 2026. Cheers. Minggu depan tuh udah Natal loh, Bo. Lah kok ya lo masih harap-harap cemas gitu loh. Ya Allah, ya Allah. Bahwa gue Astaga. melukat, Wet. Aku perlu melukat. Lo sih kayaknya udah bukan harus melukat lagi sih. Lo tahu acara yang dibikin sama Nicholas Saputra sama Happy Salma kagak? Apa tuh namanya? Dia udah pernah bikin di Mangkunegaran, dia udah pernah bikin di mana gitu. Bukan ruatan, bukan rukiah, apa ya nama acaranya yang dibikin sama Niko tuh eh, Apa? yang pakai barong gitu. Apa tuh namanya? Aduh, kok nggak ada yang tahu sih? Bukan rukiah, bukan. Yang terakhir dia bikin Sulamanda. bukan Exor Sulamanda. Eh, Exorcism. Lu pikir gue bukan, bukan calon Aram. Sulamanda. Malam Bukan, satu iya, suro. Melasti. bukan. Jatilan. Sudah mala. Jalan. Lu Tadi mah gue sudah bilang, mala. sudah malah. Dia bilang bukan. Begitu dia baca sendiri, bener. Lu kata Sulamanda tadi. Ya tinggal ditukar aja sih, dikit. Kan itu acak kata. Nah, ngapain gue ke acaranya Happy Salma sama Niko? Oh, Niko follow gue juga enggak, nge-like foto gue juga enggak, repost konten gue juga enggak, konten gue udah bagus, ciamik gitu. Gue mah pokoknya mau melepaskan dan menemukan diri baru gue tanggal 13 Desember di acara gue. Jadi sebenarnya kita bikin acara itu sebetulnya untuk membantu gue sembuh. There you go.
Gue mau melepaskan diri gue yang lama. Gue mau Aduh. lo kan kayak di film Harry Potter. Gue mau rise from the ashes like a phoenix. 2026, gue akan muncul berkecambah menjadi kepribadian yang baru. Watch me. Iya. Nomor satu sudahi si Dev. Kemarin ini udah tinggal 1 menit, tapi nggak apa-apa deh, dikit aja. Kemarin tuh juga pembahasan gitu sama teman-teman gue mengenai kehidupan berpasangan gitu. Emang penghancuran tuh ekspektasi sebenarnya. Maaf ya, boleh aku mengatakan ini dengan nada lembut. Boleh silahkan. Coba lu ulang, emang penghancurnya apa? Iya, emang penghancuran itu sebenarnya adalah ekspektasi. Ah, apa itu semua? Katanya lembut. Oh, ya. Ah, reklam itu semua. Emang yang stasi-stasi gitu emang penghancur. Ah, Ekstasi, ekspektasi, iya, 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 iya. prediksi. Ah, Pokoknya geng oke. duet, tanggal 13, Duet and the Gang. Kita bertemu bersama Iwet, saya dan Becky Tumewu di Sotis Kemang. Tiketnya dipegang, ingat, ingat, masukin ke dalam kalender, do not miss our date, 13 Desember. Kita punya banyak merchandise yang udah kita siapin. By the way, kita udah dua Apalagi, hari loh, nggak 1 juta likes. kayaknya TikTok udah mulai senyo deh sama kita. Udah 2 hari loh. Ayo guys, gas. Sekarang nih Kita gue mau bantuin lo. tutup, ya. Kita mau tutup dengan 1 juta likes siaran pagi hari ini. Jangan lupa, lo tuh goyang. Kalau lo ngetap tuh lo goyang. Kan Kalau kita gue punya enggak. KPI. Iya tapi Ya, Bo, diterima aja handphone gue begini. Hidup jangan pakai ekspektasi. Ekspektasi adalah urban legend. Yang 1M kan pokoknya nggak urban legend. Kita nyatakan kegiatan. ya, oke. Hidup jangan pakai ekspektasi, tapi hidup harus pakai sunscreen. Nggak Nih, goyang gini kok. Mata lu Ensure. aja kan. Dari mana nggak goyang sih, guys? Dia bilang katanya nggak goyang, ya. Dia bilang katanya gini nggak goyang, guys. Soft Dari touch gue. mana? Soft touch apa orang goyang begitu, ajrut-ajrutan? Tuh, tuh, tuh. Pokoknya kita baru akan tutup begitu nyampe 1M. Ayo kita gas. Kebot. Nih, ada yang bilang katanya gini, udahlah kalian berhenti aja siaran, yang nonton cuma 3.500, yang join fans clubnya juga cuma 410, nggak modal sibuk typing katanya gitu. Enak aja. Fans Club 400. 809. 1 juta likes. Dan thank you so much everybody. See you tomorrow, yes? Have a Aduh. beautiful Tuesday, geng duet. We love you. Bye.